kadangkala sahabat-sahabat gitu ya. Itu gila sih malah ngomongin di belakang. Bener banget, itu yang gue alamin tahun kemarin. Gila ya. Yang gue anggap sahabat banget ya, malah yang istilahnya ada grup di dalam grup. nah. Hai, balik lagi di Eko Dini Podcast bareng Shirley. Aduh, zaman sekarang nggak asik kalau kita belum menyebutkan kata insecure. Yes. Karena ngehits banget setelah 2020 ke bawah itu penyakit yang paling ngehits adalah penyakit mental, mental illness. Dan sekarang ada lagi penyakit baru yang lagi ngehits yaitu insecure. Gua nggak tahu kenapa, gua kan mulai main dating apps lagi. Gua pengen survei aja kira-kira sekarang kayak apa nih kelakuan netizen Indonesia dan para pencari jodoh. Rata-rata kebanyakan mereka insecure sama diri sendiri. Nah, parah nggak sih? Parah. Iya. Dan itu yang gue alamin. Gue alamin insecure. BTW, insecure tuh sangat berkesinambungan sama mental health. Sangat berkesinambungan. Contoh apa kecil. penyebabnya? Contoh body shaming. Oke. Gue pernah baca riset tentang body shaming itu bener-bener sampai sangat berpengaruh itu sangat berpengaruh dan sampai ada yang meninggal karena saking depresinya dia tuh disebut-sebut kayak body shaming lah apapun itu. I see. Oke. Kan gua juga pernah nemuin sebuah riset terutama bagi cewek-cewek ya. Ketika ada satu cewek yang ngerasa insecure, kebanyakan dari mereka adalah dihujat sama cewek lainnya di media sosial. Iya. Karena atas alasan iri. Ya kan? Misalkan lu punya warna rambut yang baru. Lu dihujat, dijulitin langsung via DM, via chat gitu kan. Kalau anjir lu ngapain sih ngecat rambut gini jelek share. Dan gue ngerasain itu waktu gue tahun kemarin. Gue jadi purple girl. Rambut gue warna ungu. Lihat aja di Instagram gue pernah rambut gue warna ungu. Ini janda atau perawan? Gue di-chat sama temen gue. Iya. Ngapain sih lu share kayak jamet? Gue update di story. Itu gue hiraukan kan. Oke. Gue update kan. I'm a purple girl bilang gitu. Ngapain share kayak jamet. Anjing. Hey, kenapa lo bisa ngomong kayak gitu? Terus emang gue hidup tuh harus sesuai dengan hak lo ya? Sesuai dengan apa yang lo mau ya? Jadi ini bisa kita andaikan ketika kita udah mood banget dengan rambut kita yang baru, dengan warna rambut kita yang baru. Seketika ketika ada orang-orang yang istilahnya ngejudge kita seperti itu, akhirnya kita jadi kepikiran secara nggak langsung. Dan itu berangsur lama loh kepikirannya. Karena mayoritas ya orang-orang sekarang ya, tanpa mereka sadari ya, ngobrol aja tuh kadang tuh udah ada yang judgmental sedikit. Contoh, gue lagi ngobrol nih tentang kerjaan, tentang apa, ada aja lawan bicara gue ngomong, Syar, gue perhatiin kok pipi lo kegendutan ya. Itu maksudnya lo tuh lagi ngomongin kerjaan sama gue, kenapa lo tiba-tiba ngehina fisik gue? Lo katanya ketemu gue mau ngomong kerjaan kayak, lo sakit ya atau apa tiba-tiba? Kalau enggak kayak orang baru ketemu nggak lama kemudian, halo Syar apa kabar? Atau paling sebelnya adalah gini, lu punya panggilan sayang sama kawan-kawan lo. Misalkan Dut, Ngkring. Gila kalau lu bukan teman gue dari lama dan gue nggak tahu aib lu, it's okay. Misalkan lu teman lama gue dan gue juga tahu aib lu, it's okay. Cuma orang-orang baru. Atau ketika lu ada di satu meeting, satu forum lah, ada orang atau kita sebut sebagai stranger, manggil itu yang Dut anjing, itu yang Cungkring. Kerasa kan kayak, kerasa bos. Lu siapa sih? Iya. Kecuali kalau nge-branding diri gue pas lagi gue kenalan, Shirley udah gitu. Panggilannya siapa? Endut. It's okay karena gue diri sendiri yang nge-branding kayak gitu. Kan gue nggak ngapa-ngapain. Tiba-tiba dipanggil kayak gitu. Dipanggil yang kayak, ih Syar gembul banget sih. Lu siapa sih? Lu orang dari mana sih? Gitu loh. Gue aja nggak tahu lu siapa. Lu tiba-tiba ngomong, lah lu sakit ya? Gue nanggepinnya sebenarnya hai aja ya. Sekali, dua kali, tiga kali ketemu, lu enak banget kadang. Bahkan jadi keterusan. Iya, bagi lu lucu, bagi gue enggak. Gue tuh sebenarnya pernah ngepost 2000 berapa ya? 2019 apa 2020 tentang
body shaming. Karena mayoritas, karena gue ada lingkungan cewek dan mayoritas yang pernah gue temuin, lo tuh insecure pada apa sih? Sama badan gue, share apapun itu mayoritas loh dari orang yang gue temuin. Misal dari 8 dari 10 orang, orang-orang ngomong gue insecure banget sih sama diri gue sekarang gitu. Karena judge orang ngomong tuh ceplas-ceplos aja yang kayak seenaknya aja gitu loh. Makanya gue tuh nggak pernah kayak ke orang baru atau ke siapa yang gue nggak kenal, gue langsung manggil dari panggilannya orang-orang itu. Gue pasti panggil namanya dulu, meskipun bagi dia yang kayak kalau ujung-ujungnya alah Syar udahlah kalau manggil gue jangan ini, panggil aja gue dengan panggilan tongkrongannya itu. Kalau disuruh nggak apa-apa, it's okay karena bukan kita yang memulai. Nah tapi kalau misalnya gue yang tiba-tiba manggil, misalnya temen gue dipanggil Badut, terus gue tiba-tiba Dut, gue mana mungkin dong, dia punya nama, iya nggak sih? Gue tuh sangat menghindari itu karena gue pun sendiri sehahahihahanya gue hahaha ketawa cengenges tiap hari. Dia yang body shaming gue yang kayak, lo siapa sih? Lu hanya stranger. Iya, lu nggak kenal gue. Dan ada pun kadang gue tuh ngomong loh ke temen deket gue ya, gue salah ya kalau gue gendut sekarang, gue salah ya kalau gue kayak gini sekarang. Emang lu makanin gue, emang lu biayain hidup gue? Kan enggak. Lu dengan enaknya aja nyuruh gue, ya diet lah, inilah. Jadi orang-orang pada bilang lu harus sayang sama diri sendiri. Ya gimana pengen sayang sama diri sendiri sementara orang ada di lingkungan kitanya ngejudge? Gue pernah nih ngalamin suatu kejadian kayak gini. Gue ketemu teman lama gue balik lagi ke Cirebon, kan sebenarnya baru setahun tahun kan, dengan kondisi gue kayak gini. Gue dulu kurus. Syar, gue nggak enak banget lihat lu sekarang, mendingan gue ngeliat lu. Ya udah, lu nggak usah berteman sama gue dan main sama gue sekarang. Lu sakit ya lu ngomong kayak gitu. Enak nggak sih Pak kalau dia ngomong kayak Gila, gitu? itu parah sih. Gue kayak, Syar, parah Ira gendut banget, nggak enak banget dilihatnya. Harusnya ketika lu reunian gitu ya, rasa kangen kan muncul gara-gara gue tuh kangen sama karakter lu. Iya. Dan rata-rata sekarang yang terjadi ketika lu reunian, katakanlah reuni SMA gitu, di dalam satu acara gitu kan, rata-rata mereka ngejudge, anjing lu kurusan, anjing lu gendutan. Lu beda banget sih. Iya. Lu dimakanin gitu. Apa nih? Kayak so what gitu ya. Yang harus tanya kan gimana kabar lo? Nah, sehat lu. Sehat. Apa nih, lagi kesibukan apa nih? Lagi ada apa nih? Barang ada struggle cerita dong dan segala macem. Kok sekarang harus orang-orang tuh langsung ngejudge? Ya seperti itu. Itu dia. Sakit lu ya. Nah sekarang mayoritas orang-orang tuh banyak yang nggak sadar apa yang diomongin tuh bagi dia biasa-biasa aja. Dan gue sangat ini ya, kasihan sama dengan orang-orang yang mendapatkan perlakuan seperti itu. Sama orang yang apaan sih Syar, baperan banget. Jadi tuh kita tuh bener-bener kayak di sekarang ya, di era sekarang tuh kita tuh kayak harus jadi orang tuh legowo ya Allah. Gak boleh tuh namanya marah, sedih, marah dikit, ngambek dikit. Allah elah baperan banget. Yang lu omongin pantas enggak? Iya gak sih? Yang lu utarakan tuh lu mikir gak sih? Sesuai enggak gitu kan? Banyak kan orang-orang kayak, misalnya gue pernah kayak, lu bisa gak sih bercandaan kayak gitu kali, kayak gitu. Apaan sih baperan banget, lu sakit ya? Emang untuk orang-orang seperti itu ya, rata-rata mereka juga memiliki kekurangan dan mereka menutupi kekurangan itu dengan judge kepada orang lain. Untuk orang-orang yang belum dewasa. Mayoritas seperti itu loh yang gue temuin. Misalkan lu ada kekurangan di hidung. Misalkan, dan lu daripada orang lain yang ngejudge ke lu duluan, better lu ngejudge orang lain supaya kekurangan lu tuh ditutupin, iya. Iya kan? Iya. Makanya gue yang kayak, gue suka sedihnya gini ya. Lu ngejudge gue, emang lu siapa dan seoke apa sih lu? Yang kayak, ya Allah, kayaknya gue kalau ketemu Angelina Jolie juga kayaknya dia kagak ngejudge gue kok. Lu sokap. Iya, lu cakep apa sih? Lu emang siapa sih? Followers lu berapa sih? Orang tua lu siapa? Lu Rafathar bukan? Kalau lu Rafathar udah kayak dari lahir, ya kita masih Rafathar. Ya walaupun tidak dibenarkan ya. Iya. Ya lu siapa sih? Gue kesel kayak, emang lu seganteng apa sih? Lu cakep apa sih? Sampai lu ngejudge gue seenak itu. Jujur gue lagi ngerasain itu. Asli, tapi gue yang kayak, Syar, lu diet kayak lo ini kayak lo, bodo amat gue masih mau makan, gue masih mau minum. Kalau gue sakit emang lu mau tanggung biaya gue? Iya. Nah gue makannya kayak,
sama orang-orang yang kayak yang ngejudge gue body shaming dan segala macem, nyuruh ini nyuruh nggak gue ini gue. Padahal dia teman dekat kita ya. Iya, padahal gini banget loh sama gue, gini banget loh. Gue pernah nangis asli, gue nangis yang bener-bener kayak. Oh ya? Gue pernah nangis asli. Gara-gara itu? Gara-gara itu, yang kayak gue sakit hati banget kan dibilang kayak. Share lu A misalkan. Iya, yang gue paling sakit hati itu. Share, lu nggak enak banget dipandang, nggak kayak dulu lah. Fuck. Wallahi, gue sampai ngomong kayak gini. Gue nangis. Itu gimana caranya kita sih? Pengen self love, tapi orang-orang tuh nggak bisa ngebuat kita percaya untuk self love. Nah, malah judgmental jatuhnya. Iya. Makanya menurut kayak gue ngomong kan, lu kalau ngomong jangan kayak gitu. Alah, apaan sih bercanda doang, baperan amat tuh ujung-ujungnya ujungnya itu. Jadi sekarang kayaknya gue tuh nggak boleh marah, nggak boleh ngutarain kesedihan gue, nggak boleh ngapa-ngapain di era sekarang. Kayak orang tuh banyak yang sakit. Antum misalkan kayak gitu. Nah, makanya udah deh, maksudnya lo gimana mau hargain orang kalau kayak gitu? Itu tuh hal kecil loh ya. Ya padahal kan self love di zaman sekarang apalagi pandemi ya. Itu tuh satu hal yang penting. Iya. Orang tuh gue bergaul bukan cuma sama satu circle, tapi banyak circle dan banyak orang yang gue temuin. Ya orang tuh sebenarnya dalam hatinya tuh suka sama orang tuh dari karakter dulu, asli. Dan ketiga, gue tuh selalu pede sama penampilan gue. Iya. Jadi yang kayak setelah gue mau dibilang grup mau dibilang apa, gue selalu menilai penampilan gue keren kok. Orang-orang juga mengaku itu. Kadang kayak gue keren kan, meskipun bagi orang cringe bodo amat. Orang gue self love kok. Dan keempat ya udah gue bodo amat, terserah. Sampai gue ngomong kayak gini, lalu siapa emang lu makanin gue? Emang lu biarin hidup gue? Enggak kan? Nah makanya sampai sekarang gue masih hai aja, aman, terkendali. Balik lagi ke diri sendiri. Self love-nya seperti apa? Ya gimana caranya menanggulangi itu sebenarnya dari diri sendiri sih. Nah kalau gua pribadi ya, gua sekarang lebih milih untuk ngejauhin orang-orang yang kayak gitu. Toxic people gua join banget. Jadi ini misi gua dari 2019 ya sebenarnya. Akhir 2019 gua mau memutuskan untuk mempersempit circle dan membuka circle baru yang lebih sehat. Nah, karena kalau lu masih ada di dalam satu lingkaran toxic gitu ya, lu nggak bakal berkembang cuy. Asli nggak bakal berkembang dan lu bakal stuck di situ aja tanpa ada perubahan yang pasti. Tapi ketika lu mempersempit circle toxic itu dan akhirnya lu membuka relasi baru dengan kondisi yang lebih sehat, gue yakin lu lebih fresh, lu lebih berkembang. Iya. Itulah kenapa kita lebih sering ke favorit ya sekarang ya. Iya, itu alasan gue kenapa gue juga sering ke favorit ya. Karena gue ketemu orang-orang baru random dan bisa jadi deket kayak gini ya Pak Iko. Kita belum ada 1 bulan udah main bulu tangkis. Ini ketemu di favorit. Ketemu berawal dari apa, gue main dulu kenal sama orang suka main tebak-tebakan kan dulu. Tebak-tebakan banyak. Ya emang dari dulu gue suka kayak gitu. Dan berujung sekarang kita jadi sering deket, ngobrol segala macem. Badminton tiap hari Selasa. Dan yang karena gue sebenarnya tahun kemarin gue habis ngalamin circle yang sangat toksik sekali. Seumur hidup gue dari sekian banyak circle, gue cuma baru nemuin satu circle yang sangat toksik. Asli. Isinya toksik dari body shaming, ngomongin di belakang. Wah, parah sih. Muka dua, mengumpat, nyalain satu sama lain, nyari kambing hitam, judgmental pekerjaan. Iya. Padahal ya standar orang-orang itu kan beda. Ya. Yang sama cuma istilah yang sama cuma penilaian baik menurut mereka. Nah. Ingat cuy, standar motor aja beda. Standar orang juga pasti lebih beda. Dan sudut pandang orang juga beda-beda. Gak bisa disamain. Gak bisa. Dan gak bisa ditentang tuh gak bisa. Gak bisa punya sudut pandang orang A ke gue, alah Salimat cerewet, sudut pandang enggak kok, Shirley kayak gini-gini. Ya udah, it's okay. Itu lu. Beda-beda. Dan gak boleh memaksa kehendak lu, itu gak boleh, sangat tidak diperbolehkan. Karena gue kadang-kadang nemu aja orang-orang yang istilahnya ketika udah dikomentar sama teman-teman dan dia akhirnya mengurungkan niatnya untuk melakukan sesuatu. Nah, iya karena anjir, kata temen gue kayak gini. Iya. Jangan tahu kata temen gue, padahal hidup lu. Lu punya, kalau lu melakukan sesuatu ada resiko, ya udah ditanggung. Sok, misalnya lu ngikutin si A, emang si A bisa ngebantu? Nah itu dia. Apakah si A ikut bertanggung jawab apa yang atas lu lakuin? Nah, nggak semuanya kan lu bertanggung jawab sama diri lu sendiri. Nah,
Ya, istilahnya orang lain tidak berhak untuk ikut bertanggung jawab sama hidup lu kecuali lu adalah pasangan sahnya. Kecuali lu orang tuanya yang sudah secara hukum itu udah jelas-jelas lu harus bertanggung jawab. Cuman kalau sebatas sahabat-sahabat aja tuh nggak bisa untuk ngoprek-ngoprek hidup. Kadang-kala sahabat-sahabat gitu ya, itu gila sih malah ngomongin di belakang. Bener banget, itu yang gua alamin tahun kemarin. Gila ya. Yang gua anggap sahabat banget ya, malah yang istilahnya ada grup di dalam grup. Nah itu iya kan? Forum dalam forum. Cuma yang jadi korbannya adalah cuma satu orang. Cuman satu. Oke, jadi buat lu yang lagi lihat atau yang lagi dengar podcast ini, ya stop judging orang lah. Istilahnya standar motor aja ada banyak kok. Ada standar samping, ada standar tengah, bahkan motor-motor gede pakai standar belakang di gotong gitu kan. Beda-beda. Apalagi standar orang beda-beda, bos. Kenyamanan orang juga beda-beda. Makanya sangat tolong di bold ya, sangat tidak diperbolehkan untuk menyamakan kehendak orang lain tuh sangat tidak diperbolehkan karena berbeda-beda. Iya, sangat berbeda dan tentunya tujuan orang hidup juga beda. Ada yang tujuannya pengen bikin happy, ada yang tujuannya ingin membahagiakan orang lain, ada yang tujuannya cuma sebatas untuk korupsi uang negara. Gimana? Dadah.